Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat datang di Sakinah, santapan kultum di bulan Ramadan bareng Rohisdia At-Taufik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat karunia serta taufiknya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wangon yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Wangon yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Pembina Rohisdia At-Taufik SMA Negeri 1 Wangon dan teman-teman yang berbahagia. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar puasa kita tetap sempurna. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan tentang 5 kesalahan yang sering kita lakukan pada saat puasa. Yang pertama yaitu meninggalkan sahur dan meneruskan makan dan minum ketika sudah masuk waktu fajar atau ketika mendengar azan. Sahur adalah bagian terpenting dalam ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur itu penuh berkah dan janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang yang melewatkan sahur dan bahkan melakukannya mendekati waktu imsak. Padahal sahur memberikan kekuatan untuk tubuh sepanjang hari. Dan sebagian orang muslim meneruskan makan dan minum ketika sudah mendengar azan sampai azan itu selesai. Kesalahan tersebut dapat membatalkan puasa sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Waktu yang jelas menurut ayat tersebut yaitu waktu awal fajar, yaitu waktu dikumandangkannya azan. Yang kedua yaitu masih melakukan hal-hal haram dan berakhlak buruk. Sebagian dari kita menahan diri dari lapar dan dahaga tetapi tidak berpuasa dari hal-hal haram seperti ghibah, mengadu domba, berkata-kata kotor, mencela dan merendahkan orang lain, berbohong, dan iri hati kepada orang lain dan hal haram lainnya. Jika kita masih melakukan hal itu walaupun kita menghindari hal yang membatalkan puasa, kita akan kehilangan hikmah dan konsep puasa itu sendiri. Dan sebagian orang yang berpuasa menjadi mudah marah, emosi, dan mudah tersinggung, dan menjadi galak kepada keluarganya, perilaku kasar dan keras. Itu semua bertentangan dengan hikmah dilaksanakannya puasa. Yang ketiga yaitu berbuka puasa dengan makan dan minum berlebihan. Ketika waktu berbuka tiba, terkadang kita tergoda dengan porsi makan yang besar karena kita sudah merasa sangat lapar karena sudah berpuasa seharian penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbuka dengan secukupnya. Beliau berbuka dengan kurma atau air, kemudian melaksanakan sholat, baru beliau makan. Terus ketika kita makan dengan porsi yang besar, maka kita akan mudah lelah dan sakit. Kita harus mengatur porsi makan agar tubuh tetap sehat dan puasa tetap terjaga. Yang keempat yaitu bermalas-malasan di siang hari bulan Ramadan. Banyak orang yang memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan dengan alasan lemas dan kurang energi. Dan sebagian orang juga memanfaatkan bulan Ramadan untuk tidur sepanjang hari dengan
berdalil dunia orang puasa adalah ibadah, padahal hadis di atas adalah hadis yang lemah dan tidak dapat dijadikan dalil. Sebagai orang muslim seharusnya kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh dan melakukannya dengan semangat. Yang kelima yaitu kendur beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang menghidupkan awal bulan Ramadan tetapi kendur senangnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Salah satu sebab kita harus semangat di akhir bulan Ramadan yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar berada pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita tetap semangat hingga akhir bulan Ramadan, bahkan semakin meningkat. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap istiqomah, biasanya terbentuk selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Mungkin cukup sekian Sakinah Bareng Rohizdia Taufik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Inna fatahna laka fatham mubina. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.